Di episode ke-8 anime dan Dadan, kalian mungkin sudah lihat salah satu makhluk yang berkepala frisbee mirip kepiting dengan tubuh humanoid dan tangan yang menggunakan sarung tangan tinju. Ya, dia bernama Pinguini, yang kelak akan berganti nama menjadi Mr. Mantis Shrimp. Pinguini merupakan salah satu bagian dari ras alien yang turun ke bumi bersama dengan alien Serpo. Karena ras aliennya merupakan ras paling lemah di planetnya, Mr. Shrimp pun terpaksa bekerja di bawah komando Serpo yang ingin menculik Otong Karun. Penampilan yang eksentrik layaknya petinju profesional mewarnai kemunculannya di serial ini. Nah, kali ini saya akan membahas kisah dan seluk-beluk dari Mr. Mantis Shrimp dan mengapa dia bisa menjadi budak dari alien Serpo. Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Mr. Shrimp adalah anggota ras alien terlemah yang bisa dibilang memiliki kehidupan yang cukup melarat di planetnya. Sebelum bekerja dengan Serpo, dulunya dia memiliki seorang istri dan seorang anak yang bernama Chiquita. Chiquita ini BTW yang sering diucapkan Mr. Shrimp kala ia melaksanakan kerjanya. Suatu hari, Mr. Shrimp ditinggalkan istrinya yang tewas karena penyakit misterius. Malangnya, anaknya juga diserang penyakit yang sama. Hal ini membuat anaknya harus menjalani perawatan dengan menerima transfusi darah alien yang biayanya tidak murah. Alasan ini yang membuat Mr. Shrimp terpaksa bekerja keras siang dan malam untuk memperoleh penghasilan agar bisa menanggung biaya pengobatan anaknya. Namun karena rasnya merupakan ras terlemah di dunia alien, Shrimp kesulitan memiliki karir yang baik. Selama ini, dia hanya dijadikan budak korporat yang tentu saja gajinya tak cukup untuk menafkahi anak dan menanggung biaya pengobatannya. Ya, bisa dibilang, Mr. Shrimp adalah rakyat jelata yang melarat yang terjebak dalam sistem kapitalisme yang dewasa ini menguasai hampir seluruh dunia. Seberat apapun Shrimp bekerja, dia tak akan bisa kaya, karena kapitalisme membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Alasan lain mengapa Shrimp menjadi budak alien Serpo, karena planet tempat tinggal Shrimp adalah daerah konflik yang tentu saja membuatnya kesulitan menemukan lapangan kerja yang baik. Karena Shrimp memiliki struktur tubuh yang tangguh dan kokoh, hal ini membuatnya merasa kalau dia lebih cocok bekerja di dunia kriminal, sebagai tukang algojo maupun bodyguard. Salah satu kalimat Mr. Shrimp yang sangat relate dengan kehidupan kita saat ini berbunyi seperti ini. Tidak ada pekerjaan untuk mereka yang lemah di masa ini. Dan yang bisa kulakukan itu adalah pekerjaan kriminal yang berbahaya. Pengalaman-pengalaman sebagai orang yang melarat turut membuat Shrimp memiliki teknik pukulan yang bertema ekonomi, di mana dia memiliki tinju yang bernama Salary Uppercut. Mr. Shrimp sangat dieksploitasi Serpo ketika bertarung melawan Okarun, Momo, dan Aira. Bahkan ketika Shrimp sudah merasa kalah dan tak berdaya, dia masih dipaksa bertarung setelah disuntikan imun yang membuatnya punya kekuatan 10 kali lipat. Malangnya, kekuatan 10 kali lipat ini membuatnya bertransformasi menjadi Demon Dover, yang uniknya terinspirasi dari lawan di serial Ultraman yang bernama Alien Baltan. Mode Demon Dover ini membuat Shrimp memiliki kekuatan tinju 10 kali lipat di dalam air. Meski sebenarnya, ia juga kewalahan bertarung di dalam air karena tidak memiliki insang. Hal ini juga yang membuat Shrimp terpaksa fusion dengan Nessie, yang membuatnya bertransformasi ke bentuk yang lebih mengerikan dengan menjadi ular raksasa yang menyeramkan. Sayangnya, Shrimp harus kalah oleh Momo dan Okarun, setelah Okarun menggunakan kekuatan maksimal Turbo Granny. Dan setelah kekalahannya itu, Mr. Shrimp dibawa ke rumah Momo untuk diobati oleh Seiko Ayase. Shrimp pun disuguhi makanan enak yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kasih sayang yang ia dapatkan dari geng Seiko ini membuat Shrimp insaf. Dia pun berjanji tak akan lagi menyakiti penduduk bumi. Namun kekalahannya dari Okarun membuat Mr. Shrimp merasa bersalah pada anaknya, karena tentu saja dia gagal mendapatkan uang untuk membiayai pengobatan anaknya. Untung saja setelah dicek oleh Seiko, ternyata darah ras alien Shrimp sangat mirip dengan susu sapi. Walhasil, Seiko pun menghadiahkan Mr. Shrimp dengan seekor sapi ketika Shrimp hendak kembali ke planetnya. Momen naiknya sapi ke pesawat Shrimp ini sangat ikonik, yang mengingatkan kita dengan momen atau scene film sains fiksi yang melibatkan alien. Meski berhasil kembali ke planetnya setelah dihadiahi sapi, petualangan Mr. Shrimp di serial dan Dadan masih belum berakhir. Kedepannya, Mr. Shrimp akan kembali ke bumi ketika menyelamatkan Momo, Okarun, dan Jiji dari serangan keluarga Kito dan Tsuchinoko. Dan untuk menjamin stok susu sapi untuk anaknya,
Mr. Shrimp kemudian bekerja di sebuah peternakan sapi. Agar orang-orang tidak curiga kalau dia adalah alien, Mr. Shrimp mengubah wajahnya menjadi wajah manusia, yang sayangnya malah berbentuk aneh. Masih ada banyak lagi peran dari Mr. Shrimp ke depannya yang sangat krusial untuk Kokarun dan kawan-kawannya. Namun mengenai hal itu, tidak usah saya spoiler di sini. Yang jelas, kisah Mr. Shrimp ini merupakan kisah tentang sang ayah yang tetap bertanggung jawab pada anaknya, yang tentu saja sangat relate dengan kita semua. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ruang Sensei, pamit undur diri.